Tapi kalau orang diajak pakai materi, materi tak bisa membayar hati orang. Kenapa Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasul, bukan kepada lisannya? Al-Quran diturunkan Allah kepada Rasul ke hatinya. Makanya keluar dari Nabi adalah ayat-ayat keluar dari hati. Maka sahabat itu menerimanya senang, menerimanya rela, ikhlas gitu. Kenapa? Keluar dari hati. Yang diajak itu hati. Maka sahabat-sahabat seperti Umar, berapa kali Allah minta, Rasul minta, ya Allah, jadikanlah salah satu di antara umat ini menjadi penjaga agama. Bahkan Umar bin Khattab tak termasuk itu, tapi Allah mentakdirkan hatinya masuk. Umar bin Khattab jadi masuk. Ini makanya wabila rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka milik hati ini Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang sudah dikasih hati, jangan sampai mati. Ya. Makanya hati ini perlu disiram. Seorang ulama katakan diri ini, hati dan pikiran ini 3 hari tak diberi nutrisi ilmu, dia pasti makin lulai, makin layu seperti pohon. Makanya taklim ini mesti minimal 3 hari sekali, paling jauh seminggu sekali. Makanya Jumat harus ada tausiah, khutbah minimal kan. Itu dalam rangka mengisi nutrisi hati. Makanya kita harus imbang, kasih nutrisi semuanya. Akal dikasih nutrisi dengan ilmu, ya kan? Hati dikasih nutrisi dengan tausiah. Karena hati tak bisa dengan yang lain. Kalau jasad bisa dengan uang. Maka kebutuhan itu harus dikeluarkan. Kebutuhan jasad, makan, pakaian, dan sebagainya, itu kebutuhan jasmani. Maka kalau kita banding, ada orang memenuhi hajat jasmaninya berlemari-lemari, ya kan? Lemarinya 3 pintu kurang, tambah 2 pintu lagi, 5 pintu kurang. Kenapa? Yang lama banyak, yang baru pun tambah banyak. Tambah terus. Untuk apa itu? Kebutuhan jasmani. Kita lupa ada kebutuhan yang juga harus ditambah, kebutuhan akal. Itulah ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana kalau kita nambah ilmu? Kalau duduk di sekolah, nah mungkin lagi kita sudah tua-tua sedikit. Minimal dengan belajar mingguan. Makanya kita coba gagas ini, kemudian kita hidupkan kembali. Sebelum Ramadan sudah dihidupkan oleh Ustaz kita kan, Ustaz Simon sudah menghidupkan kajian-kajian seperti ini. Nah, setelah Ramadan kemudian layu lagi, maka dihidupkan lagi. Insya Allah kalau kita sudah tiap pekan kembali, Insya Allah setiap malam Jumat coba. Nah, kita tekad ini sudah cerita sama Pak Muhammad sebagai ketua PKM. Gimana kalau tiap malam Jumat saya hadir ke sana, kita isi, gitu kan? Minimal sepekan sekali. Di samping Jumat juga ada khutbah Jumat kan, Pak? Insya Allah. Jadi kita juga dapat. Ya. Kemudian kita juga harus paham bahwa akal semata-mata saja tidak bisa. Akal ini kan rasio, betul. Jadi orang yang mengandalkan rasio saja, tak pakai hati, itulah kemudian jadi orang-orang rasional. Rasional ini pikirnya apa? Untung rugi. Kalau saya ke masjid, saya dapat apa? Begitu. Sampai ada bilang, saya tidak ke masjid ya sukses hidup saya. Saya tidak nyembah Allah ya sukses. Itu yang macam besar nyembah Allah, mana suksesnya? Kan bukan itu ukurannya kan. Kita ini bukan makhluk rasional. Kita juga mesti punya hati tuh. Saya ini siapa? Makanya kalau kita mendapat keberhasilan, kalaupun kita sholat bekerja keras, tapi yakinlah itu adalah campur tangan Allah di balik itu semua. Ketika Allah menentukan keadaan kita pada saat tertentu kita tak mau tunduk sama Allah, Allah punya cara pula mengambilnya pelan-pelan. Gitu. Allah kasih jujuran. Bahasa Al-Qurannya disebut dengan orang yang diberikan terus menerus itu. Diberikan terus. Allah ingin lihat sebanyak ini aku kasih, seberapa banyak pula kau kembalikan. Aku titipkan banyak. Nanti apa betul? Tak ada yang balik. Segini banyak titipkan, tak ada yang balik. Ambillah kau ambil sendiri itu Allah. Caranya, cara beda pula kan Pak. Cara Allah ngambil itu banyak. Ada dengan cara sakit, diambil Allah. Allah suruh balikkan. Nah, selama ini kau sehat, kau bisa cari segala macamnya, kita kembalikan.
Tak kau sisihkan sebagian untuk yang aku berikan. Aku ambil dengan cara aku sendiri. Dikasih sakit, berobat sampai ke Singapura, ke Malaysia, kan? Berapa biayanya? Masya Allah. Saya ketemu dengan pemilik rumah sakit. Dia pernah mengalami sakit yang luar biasa, tak bisa buang air. Berhari-hari sampai ke sumber berobat, tak dapat. Akhirnya saran kawannya orang Cina pergi ke Singapura. Singapura orangnya hebat. Pergilah ke sana, Pak. Ceritanya satu malam nginap di Singapura tak kurang 5 juta semalam, 10 hari saja. Itu nginapnya 50 juta. Belum obatnya lagi, masya Allah. Dikasih obat minum, dikasih obat. Tidak dikasih kan? Rupanya begitu pulang kembali ada kawan dikasih makan bawang putih. Setelah itu mulailah boncang perut saya. Keluarlah hasil kotoran kecil cuman sebesar biji kurma. Masya Allah, busuknya minta ampun. Setelah keluar itulah kemudian saya mulai sehat. Ternyata luar biasa tuh. Allah minta itu dengan caranya sendiri. Belum lagi yang lain. Allah baru minta lewat berapa lama kita berobat. Ya kan, kalau Allah minta dengan caranya. Ya. Sempat dikasih dengan yang lain-lainnya, sempat sakit kaki sembarang harus operasi. Masya Allah. Nah, makanya kita tak boleh selalu mengandalkan rasio. Makanya orang dikatakan kalau seandainya orang rasio-rasioan, memang orangnya nampak di kadang-kadang juga. Saya beramal dapat apa? Kalau saya ke masjid dapat apa? Kalau kita punya uang banyak, taruh di bawah karpet ini. 100.000 siap sholat subuh. Silakan yang siap sholat subuh buka karpet. Ambillah apa yang di bawah karpet. Ada uang 200. Saya yakin jam 1 malam dengan itu saya buka berdiri sholat subuh. Apa? Ada biji 200. Cuma nggak ada uang kita tetap ganti. Tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekedar uang. Jangan tajri bil surga yang mengalir di bawah surga. Saya sering melihat kenapa Allah janjikan kita surga Bapak Ibu dan Allah. Surga itu kan bayangan indah-indah gitu. Kenapa dikasih tajri min tahtihal anhar? Mengalir di bawah sungai-sungai. Ternyata setelah kita tengok-tengok betul lah, ternyata air itu menenangkan. Makanya orang kalau berdiri di atas jembatan, dia mau berlama-lama, nyantai. Di bawahnya mengalir sungai. Tapi hari ini jembatan tak lagi bersungai, Pak. Tak lagi air, jembatan mengalir di banyak mobil. Jembatan tol kan? Kan jembatan tapi tak sungai di bawahnya, mobil. Jadi tak menenangkan lagi. Makanya orang kalau nengok air pasti tenang. Maka sampai sifat marah sekali orang kalau sudah marah berbutuh kena air, tenang. Lagi panas-panasnya mandi, tenang. Makanya orang sudah di masa senjanya, sudah nggak kerja lagi, punya penghasilan banyak, pasti dia punya kolam-kolam di rumahnya. Kenapa ada kolam? Hiburan. Itu hiburan hati, Pak. Hiburan dia pengen tenang seperti sungai itu. Makanya di Jepang ada orang bikin surga, gambaran surga, dibikin taman-taman indah, dibikin sungai mengalir ke mana, ada istana-istana kecil. Mereka katakan ini seperti surga. Padahal itu belum surga sesungguhnya, baru miniatur surga yang mereka buat. Ada taman-taman bunga indah, kata mereka itu surga. Padahal bukan surga. Surga menurut kepala mereka. Tapi surga Allah lebih dahsyat daripada itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lalu kenapa kita ada ibadah? Setelah Allah kasih akal, Allah kasih kita semuanya, lalu Allah perintahkan kita selaku hamba yang sempurna beribadahlah. Kenapa ada sholat? Sebagai bentuk syukur. Syukur itu kalau ditengok ada 3 cara bersyukur. Yang pertama, syukur dari sisi kemudian. Jadi sholat ini adalah salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, syukur dengan ta'addus bil nikmah. Diungkapkan dengan kata-kata. Selalu katakan alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Yang ketiga, ta'addusnya adalah syukurnya dengan berbagi. Itulah sedekah, itu adalah infak, itu adalah wakaf. Semua itu adalah berkat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah baca sebuah tulisan, ada seorang bapak yang anak gadisnya sakit
parah dan harus dioperasi oleh dokter. Begitu dibawa ke rumah sakit, apa katanya? Pak, anak bapak setelah dicek harus dioperasi. Apa kata bapaknya? Alhamdulillah. Operasi makan waktu sekitar sekian jam Pak, karena penyakitnya agak sulit. Alhamdulillah. Biayanya besar Pak. Alhamdulillah. Operasi berjalan. Setelah operasi, dokter ini menceritakan, kok pasien ini secara medis butuh waktu yang sulit untuk mengoperasikannya, tapi kok mudah saja kita dalam mengoperasikannya, tidak ada kendala. Ternyata ditanya, Pak, kenapa Bapak begitu kita kan anakmu dioperasi? Bagian alhamdulillah, alhamdulillah, semuanya alhamdulillah. Dokternya simpulan, alhamdulillah. Kenapa tidak saya kasih gitu dokter? Saya dipertemukan Allah dengan seorang dokter yang tahu penyakit anak saya. Alhamdulillah. Kemudian dia katakan ini harus dioperasi. Berarti anak saya dipertemukan dengan dokter yang ahli. Alhamdulillah. Berarti kalimat alhamdulillah yang Bapak sebutkan itu mengantarkan kerja kami mudah. Makanya kalimat-kalimat alhamdulillah ini boleh jadi memudahkan hal yang lain yang tak pernah terjangkau oleh kita, tapi Allah berikan kemudahan-kemudahan. Makanya selalu ucapkan alhamdulillah. Apalagi astagfirullahaladzim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kita mungkin pernah dengar ada seorang ulama besar namanya Ibnu Hanbal. Beliau ulama fikih terbesar, terkenal, tapi tak seviral sekarang. Karena orang-orang dulu kenal nama, tapi tak kenal orang. Kalau orang hari ini tak kenal orang, bisa dicek. Nama simpulan muncul di profil bisa dicari. Kalau orang itu kenal orang Ibnu Hanbal, kenal, itu ulama besar. Orangnya mana? Tidak tahu. Suatu hari orang-orang yang beristighfar ini kerjanya apa? Suatu hari Imam Ibnu Hanbal itu dapat semacam perintah, keluarlah dari rumahmu, pergi saja. Pokoknya pergi. Pergilah Imam Ibnu Hanbal itu jalan, tak ada tujuan kok, jalan aja. Sampai kemalaman, ketemulah masjid di situ, maghrib di situ, mandi di situ, sampai sholat isya beliau di situ. Ini ulama besar. Sampai sholat isya selesai, pengen mau nginap di mana, gak ada saudara. Akhirnya ditanya oleh pengurus masjid, Pak, mau kemana Pak? Saya pun tidak tahu mau kemana ini. Yang jelas saya dapat semacam perintah keluar jalan saja, jalan. Tapi tidak ada tujuan kemana. Kalau boleh pengurus masjid izinkan saya bermalam di sini. Oh, tidak boleh. Ini masjid harus aman, steril. Nah, gitu katanya. Ya. Mungkin ada aturan mungkin dari DKM, tidak boleh ada orang tidur di masjid. Sampai perdebatan itu alot, tiba-tiba ada satu jamaah yang bertanya, ada apa nih Pak pengurus? Ini Pak Gaya ini mau tidur di masjid malam ini. Terus kenapa? Tidak boleh, masjid harus bersih. Karena hari ini banyak orang tidur di masjid, rupanya modus hilang nanti kota infak, hilang itu. Jadi nggak boleh tidur di masjid. Akhirnya orang yang mendengar bilang, Pak Tua, kalau memang Anda butuh penginapan, rumah saya kosong. Anak saya sudah besar-besar dan bahkan sudah merantau jauh. Nginap aja di rumah saya. Baiklah kalau gitu. Nginaplah, Imam Ibnu Hanbal itu datang ke rumahnya, disiapkan tempatnya. Nginap di situ, kasih makan malam. Menjelang subuh, Imam Ibnu Hanbal dibangun. Rupanya si pemilik rumah adalah seorang pembuat roti. Jangan turun, astagfirullah, astagfirullah. Semua mengadu adonan roti. Jadi bertanyalah Imam Ibnu Hanbal, yang tuan rumah ini nggak tahu, yang Imam Ibnu Hanbal itu ulama besar. Jadi tanya, hei Pak Tua yang bikin roti, kenapa Anda setiap saya tengok memecahkan telur, astagfirullah, mengadu adonan, astagfirullah. Apakah ada keistimewaan Anda beristighfar? Ada. Dari 3 permohonan saya kepada Allah dengan sering saya beristighfar, 2 sudah terkabulkan. Saya minta ke Allah, ya Allah mudahkan rezeki saya agar bisa haji. Sukseskan anak saya dengan kalimat istighfar. Anak saya sukses semua sekarang. Kalau saya boleh tahu, kata ulama Ibnu Hanbal itu, apa permintaan Tuhan yang ketiga? Saya memohon kepada pertemukan aku dengan seorang ulama besar yang bernama Imam Ibnu Hanbal.
Yang ulama ini tertentu saja. Oh, berarti dia tidak kenal saya. Saya bertanya lagi Imam Ibn Hanbal, ulama yang dia maksud. Coba bisiklah yang benar. Wahai pembuat roti, kalaulah itu kemujizatan istighfar, jawabanmu terjawab malam ini. Akulah Imam Ibn Hanbal. Masya Allah. Ternyata dengan istighfar, kalimat-kalimat thayyibah itu akan mengantarkan kebaikan. Maka oleh sebab itu, kalau kita tak mengkaji macam ini, makin banyak kita tak tahu. Maka kalimat-kalimat kebaikan itu selalu akan menguntungkan buat pelaku. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan amal-amal soleh yang diperintahkan Allah kepada kita. Saya sampaikan, amal itu kan bukan hanya amal soleh. Di samping ada amal ibadah, juga ada amal soleh. Kita selama ini amal ibadah udah banyak. Sholat kita sudah oke, 4 waktu berjamaah, alhamdulillah. Ibadah-ibadah yang pemliah yang banyak sudah kelurahannya, suruhnya sudah semua pemliah-pemliah. Kita yang diperbanyak adalah amal soleh. Amal ibadah sudah cukup saya rasa. Ya. Karena kalau kita andalkan amal ibadah kita, tak jamin pula. Karena hadis pernah menyebutkan ada hamba Allah yang menuntut kepada Allah dengan solat-solatnya dia minta surga. Ya Allah, solat saya sudah banyak, umur sudah banyak, tak pernah tinggalkan solat. Mana pahala solat saya? Sepertinya dengan pahala masyarakat saya bisa menjadi penghuni surga Allah. Lalu Allah kumpulkan pahalanya, Allah lemparkan ke mukanya, ambil pahala solat. Dalam hadis itu. Kenapa ya? Aku tidak butuh pahala solatmu. Yang bikin masuk surga kamu itu bukan karena pahala solatmu, tapi karena rahmatku, betul. Allah lemparkan pahala-pahala solat kita. Kita tidak tahu solat kita terima atau enggak. Karena berangkat pun kelas tanda kan. Itu bang, jadi kita khawatir ada rianya atau tidak, kita berangkat kita tidak tahu. Maka karena rahmat Allah lah kemudian kita bisa digolongkan sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal-amal ibadah kita. Amal ibadah kecil gitu. Maka kenapa Allah suruh falyamal amalan sholih itu? Tubuh ini beramal sholih. Tubuh ini suruh amal sholih, beramal sholih lah. Ya Allah pada akhirnya dia akan kembali, tapi yang dibangkitkan bukan jasa seperti ini. Yang dipanggil tidak, semuanya adalah nafas, jiwa yang Allah panggil. Karena apa? Jiwa itu yang diberikan Allah ke dalam ruh, jiwa itu pun yang akan dipanggil semua. Kan jiwa itu bahasa lain adalah ruh. Ruh ini yang kemudian disebut pertama kan. Fisik tinggal, jasad tinggal. Karena memang dari awal ruh dan jasad memang tak ketemu sebelumnya. Tapi ketika masanya sudah selesai, alhamdulillah. Cuma yang sering terazab kan jasad. Maka ada seorang ustaz, dia pernah 2 kali mati suri. Apa kata beliau? Saya sudah merasakan betapa sakitnya meninggal dunia. Ketika Allah mencabut ruh dari dalam tubuh saya, sakitnya luar biasa. Ketika ruh dicabut, apa ditunjukkan Allah? Semua ditunjukkan Allah. Amal-amal kita ditunjukkan Allah. Amal-amal jelek ditunjukkan Allah. Ini pernah ini. Dimanapun kita lakukan, Allah tunjukkan itu. Di mana saja. Oh saya pernah bermaksiat sana, tak ada yang tahu. Allah tunjukkan. Nah ini maksiat yang dulu. Seperti CCTV bekerja. Setelah nyawa sampai kita tenggorokan, Allah tunjukkan pula kita kemampuan untuk melihat harta kita. Uang 1000 perak ditunjukkan. Ini uang ada di sana. Ini uang ada di sana. Menangis kata Ustaz. Kenapa menangis? Ketika mau tenggelam seperti itu, Allah tunjukkan harta-harta kita. Penyesalannya luar biasa. Saya mau tenggelam seperti saya mati, uang saya masih belum disedekahkan.